Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hukumnya rokok dalam Islam? Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke Ustadz Soleh Mahmud alias Solmed sih katanya halal. Itu disampaikan Solmed saat podcast bersama Dr. Richard Lee yang dia unggah pada 18 Februari lalu. Saat itu Richard bertanya, kok bisa Solmed membangun rumah sampai miliaran rupiah? Solmed pun ngaku kalau dia berbisnis rokok herbal dan udah dimulai sejak 2021 lalu. Richard pun bertanya, apakah bisnis rokok halal dalam Islam? Solmed kemudian menjabarkan hukum rokok dari segi bisnis hukum Islam. Dalam hukum Islam, menurutnya, berjualan rokok bukanlah sesuatu yang haram. Faktanya, banyak para kiai, ustadz, dan habib juga yang rokok, ucapnya. Gak ada dalil yang mengharamkan rokok, lanjutnya. Solmed kemudian menyamakan rokok dengan gula, sama-sama berbahaya buat kesehatan, tapi sebenarnya nggak haram. Dari segi bisnis, rokok bisa menghasilkan uang yang cukup besar, karena marketnya sangat besar. Selain itu, banyaknya orang yang menggantungkan nasibnya pada rokok, mulai dari para petani tembakau dan buruh yang bekerja di pabrik rokok. Belum lagi, bea cukai yang mengambil pajak rokok sampai triliunan. Bagaimana nasib petani tembakau? Bagaimana yang kerja di pabrik? Bagaimana cukai yang buat negara nilainya triliunan? Ujarnya lagi. Dok, jangan lupa loh, dana Kementerian Kesehatan 10%-nya dari uang rokok, tambahnya. Pendapat Solmed mengenai kehalalan rokok menarik juga ya, karena sebagian ulama banyak yang mengharamkannya. Emang sih, terkait hukum halal haram, suatu benda ulama sering beda pendapat, termasuk seperti rokok ini. Walaupun kalau menurut kesehatan, rokok emang bahaya sih bagi tubuh kita. Para pemirsa, semakin luas cakupan pembahasan kita, maka juga semakin banyak persoalan yang ada di sekitar isu Mansur dan orang-orang yang seperti dengannya. Untuk kali ini, yang rada-rada hampir sama dengan isu Mansur itu adalah Ustadz Solmed. Solmed itu akronim ya, kependekan dari nama Soleh Mahmud. Dalam beberapa waktu belakangan, Ustadz ini jualan rokok. Maka kita akan lihat bagaimana logikanya membahas tentang rokok. Dalam interview dengan Dr. Richard Lee maupun yang ada di Ajwa TV, Soleh Mahmud telah menjelaskan rokok itu halal. Logika yang dia pakai adalah ketika orang mengatakan bagaimana rokok itu haram gitu. Karena banyak orang mati karena merokok. Solmed membandingkannya bagaimana orang juga bisa mati kalau tidak merokok. Karena dia sudah kecanduan. Itu juga nanti dengan dialognya dengan Richard Lee, dia membandingkan dengan gula. Orang sudah sakit gula tapi gula tetap halal. Ini tentu saja logika-logika yang sangat berbahaya. Memang kita lihat persoalan rokok ini sudah menjadi pembahasan di abad ke-20. Kalau di zaman Nabi itu tidak ada tembakau jadi bahasan. Saya nggak pernah bertemu itu dalam bab fikih, tembakau jadi bahasan. Baru abad 18 tembakau itu menjadi tema bahasan fikih. Umumnya, seperti Abdullah bin Bas di Saudi, begitu juga nanti Mufti Mesir Ali Jum'ah, Atiyah Sakar, dan mufti-mufti di banyak negara menyatakan rokok ini haram. Rokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini maka makruh. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu lebih parsial. Tapi tidak ada yang bilang rokok halal. MUI bilang rokok haram bagi ibu hamil dan wanita menyusui. Mungkin juga nanti haram bagi anak-anak. Lalu kalau orang dewasa, mungkin tingkatnya itu makruh. Seperti di Nahdlatul Ulama, hukum rokok itu dinilai makruh.
Di Muhammadiyah lebih keras mengatakan rokok itu haram. Tapi karena Soleh Mahmud seorang pedagang rokok atau produsen rokok, dia mengatakan rokok itu halal gitu. Dengan logika kayak tadi itu, kalau haram gitu, banyak juga orang mati karena tidak bisa merokok. Nah, kalau logika seperti ini diikuti, bagaimana dengan narkoba gitu? Kan narkoba juga banyak orang yang tergantung narkoba, dia sakau kalau nggak dapat gitu. Terus narkoba apa juga boleh. Ini kita lihat logika liar gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus kalau logika ini diteruskan, terus yang haram dalam Islam itu yang mana? Misalnya khamar. Khamar itu haram, oke kan? Terus kalau wine bagaimana? Kayak vodka, ya kan? Itu ada minum-minuman di banyak negara, kan ada itu yang alkoholnya tinggi gitu. Apa itu haram juga? Kan nggak ada wine dalam Al-Quran gitu. Kalau begini cara berpikir, waduh ini agama ini rusak ini. Jadi harus dilihat bagi pedagang rokok, ya jelaslah karena dia marketnya itu kan di orang-orang yang merokok. Terus orang-orang yang merokok tuh di mana? Nah, nanti dekat misalnya ke nightclub atau ke mana tuh di tempat orang berkaraoke. Pokoknya bukan di tempat-tempat yang disuruh, soalnya di masjid kan nggak ada begitu. Malah saya melihat di Jakarta ini sudah nggak ada itu kiai-kiai yang merokok dalam masjid. Kalau dulu masih ada. Ini namanya kesadaran melihat agama itu untuk kemaslahatan umat manusia. Lah kalau logika seperti soulmate ini diikuti, itu nggak ada yang haram. Padahal hukum itu kan dari dulu tetap berputar dari 5 wilayah hukum. Yang pertama ya halal, ya kan? Yang kedua ya hukumnya mungkin halal tadi mungkin termasuk di dalamnya itu ya ada juga yang sunat gitu. Wajib, sunat, mubah, kemudian makruh, dan terakhir haram. Hukum Islam kan putar-putarnya dari 5 itu aja gitu. Lah kalau logikanya, di logika soulmate saya kira logika yang salah gitu. Di antara hukum yang ada itu kan di situ para ulama itu memberikan mana yang paling maslahat. Kemudian bertentangan nggak dengan dalil-dalil yang sifatnya itu dalilnya sharih gitu. Ya kan? Kalau di dalam hukum fikih itu disebut dalilnya itu sahih enggak gitu. Kalau dalam dalil Al-Qur'an dinilai dalil itu qat'i enggak gitu kan. Nah, di dalam wilayah-wilayah ini kan dinilai apa hukumnya gitu. Nanti dikonekkan dengan hukum bernegara. Kalau hukumnya dilihat dari segi logika gitu, waduh kacau sekali. Misalnya menyeludup, apa hukumnya menyeludup barang? Kalau hukumnya dilihat dalam Al-Quran, nggak ada hukum menyeludup. Di dalam hadis hukum menyeludup mana? Itu hukum bernegara, melanggar undang-undang nggak gitu. Kalau melanggar undang-undang, maka dia menjadi dilarang. Contohnya nih hukum, kalau dilihat konotasi bab fikih misalnya. Hukum traffic light. Ini merah, kuning, hijau. Itu kalau hukum fikih nggak ketemu lah. Misalnya lampu merah. Anda lewat di lampu merah gitu. Dilarang. Terus dirujuk ke bab fikih. Ya nggak ketemu. Lampu hijau misalnya nih, disuruh terus. Tapi itu kan hukum dalam kehidupan. Nah, kehidupan yang menguntungkan umat manusia, ke sana agama berpihak. Tapi kalau nggak ada yang hukum begitu, bagaimana? Karena itu perlu sebuah lembaga untuk mengeluarkan fatwa. Kalau di negara Arab namanya ya Darul Ifta. Komandannya bernama Mufti. Misalnya Mufti Diyar Jumhuriyatul Misr Arabiyah. Mufti
Arab Mesir, Republik Arab Mesir. Mufti, misalnya mufti di Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Ada namanya Lajnatul Ifta dan ketua itu disebut seorang mufti. Loh, kalau nggak ada nih setiap orang berlogika gitu. Ya, saya kira pesan-pesan Al-Quran itu nggak pernah bisa tercapai. Inilah yang dilarang, memberikan logika hukum terlepas dari semangat hukum. Nah, kalau dalam tafsir namanya ini tafsir sesat atau tafsir Israiliyat. Jadi orang-orang Yahudi dulu supaya kepentingan bisnisnya tidak terganggu atau keyakinannya tidak terganggu, dia memberi warna tafsir sendiri. Lalu pada abad modern dikoreksi tafsir ini. Itulah yang disebut dengan Israiliyat fit tafsir. Mengeluarkan itu cerita-cerita Israiliyat di dalam tafsir Quran. Nah, kembali kepada cerita soulmate tadi itu, logika-logika yang tidak bertanggung jawab itu mesti ditolak. Harus ada lembaga misalnya yang menolak. Misalnya rokok itu boleh atau halal gitu. Itu harus ada, tidak boleh begitu saja gitu. Kalau dibandingkan tadi dengan gula, ya beda lah. Sama juga dengan obat-obatan gitu. Coba Panadol misalnya, itu kan obat sakit kepala yang paling sederhana. Coba Anda makan Panadol itu 40 butir gitu. Mampus itu. Terus ini kan Panadol ini membuat orang mati, lalu haram gitu. Kan rusak logika lo begini nih. Lalu dibandingkan rokok itu banyak peminatnya. Banyak orang tergantung dengan rokok. Ya, bagi pedagang rokok iyalah, tapi lihat dong bagaimana negara-negara di dunia ini memberikan batasan yang makin ketat terhadap para perokok. Karena itu, kenapa? Karena banyak orang yang rusak gara-gara merokok. Ya kan? Diatur tempatnya, izin produksinya dibatasi, cukainya dinaikkan. Itu dalam rangka membatasi orang supaya tidak menjadi pecandu rokok. Jadi nggak boleh dong, negara ini pajak ini 10% dari rokok. Kalau begitu narkoba lepas saja lah, kan banyak dia store kepada negara. Jadi sekali lagi logika hukum atau logika berpikirnya Solbet ini kalau menurut kita ya, itu bermasalah. Kita minta lembaga-lembaga yang berwenang supaya memberikan fatwa dan memilihkan mana yang terbaik untuk kepentingan masyarakat pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.